Cerita ini tentang Upali menjadi biku Buddha. Sakyamuni yang menentang sistem kasta adalah guru yang mengajarkan kehidupan makhluk hidup untuk saling berhubungan. Semoga kita bisa belajar dan menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan. Menciptakan masyarakat bersahabat adalah harapan dan tujuan kami. Kira-kira 2500 tahun yang lalu, di perbatasan Nepal dan India terdapat suku Sakya yang mendirikan negara dengan ibu kota Kapilavastu. Ini adalah cerita tentang pangeran suku Sakya yang menetap di Kapilavastu. Namun meninggalkan negaranya untuk pergi bertapa, mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, lalu membabarkan Dharma untuk menyelamatkan manusia. Cerita Buddhis, Upali menjadi biku. Guru Buddha membawa muridnya pulang ke kampung halamannya di Kapilavastu. Beliau berusia 36 tahun setelah 7 tahun meninggalkan kampung halaman. Di istana sangat sibuk untuk menyambut kepulangan Guru Buddha. Di luar istana pun ada banyak orang yang menunggu Guru Buddha. Aku tahu semua masalah tentang Guru Buddha. Pada waktu itu, beliau adalah seorang pangeran yang hidup bahagia bersama seorang istrinya yang bernama Yasodhara. Aku ingat pada waktu itu 7 tahun yang lalu, aku tak tahu apa sebabnya. Masalahnya sangat rumit. Semua orang membicarakannya. Hati-hati Upali, sakit sekali. Aduh. Upali, hati-hati. Maaf tuanku. Yang dimarahi adalah tukang cukur Upali. Meski masih muda, tapi punya banyak pelanggan di istana karena keahliannya. Kemudian bagaimana? 7 tahun yang lalu, beliau tinggalkan kedudukannya dan beliau pergi bertapa. Berjalan jauh menuju selatan, lalu bertapa di dalam hutan selama 6 tahun. Setelah selesai bertapa, akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna. Mencapai penerangan sempurna? Apa itu? Itu adalah pusaka yang dapat menghilangkan segala keresahan dan penderitaan duniawi. Keresahan dan penderitaan segera lenyap. Orang-orang ingin mendapatkan pusaka itu, maka mereka berdatangan untuk menjadi murid Guru Buddha. Konon muridnya mencapai ribuan lebih. Pusaka itu berbentuk seperti apa? Apakah Tuan bisa memberitahu aku? Apa? Katanya Tuan tahu segalanya. Benar. Pusaka yang dapat dibagikan kepada 1000 orang lebih itu berbentuk seperti apa, Tuan? Ada juga hal yang tidak aku ketahui. Jangan membuatku malu, Upali. Keterlaluan. Jangan membuat tuanku malu. Maaf, Tuan. Guru Buddha datang. Lihatlah kumisku. Mengapa kau mencukurnya? Maafkan hamba, Tuan. Tidak bisa. Pengawal, hukum dia dengan 100 pukulan sekarang juga. Baik, Tuan. Aku menjadi jelek sekali. Jangan salahkan aku. Kupukul kau pelan-pelan agar tidak sakit. Jadi tenanglah. Tidak. Mohon pukul secepatnya. Pukullah. Tapi itu akan sakit. Cepatlah pukul. Aku juga ingin mendapat pusaka yang dapat menghilangkan keresahan dan penderitaan. Kalau tidak kebagian, setidaknya aku ingin melihat.
tidak ada pusakanya. Guru Buddha hanya membawa sebuah mangkuk, tapi... Wah, wajah yang penuh welas asih. Figur yang sangat terhormat. Kalau bisa bersamanya 3 hari, mati pun aku rela. Di pintu selatan istana, ayahnya Raja Sudodana duduk menunggu di atas gajah. Menteri dan dayang-dayang yang berpakaian indah berbaris menunggu kedatangan Guru Buddha. Oh, yang mulia, aku hampir tidak sabar menunggumu. Kau sangat kurus. 7 tahun ini, kau pasti banyak menderita. Maafkanlah Ananda, telah membuat ayahanda khawatir. Sudahlah, istirahat saja dulu di dalam. Murid-muridmu juga. Ayo silakan. Upali, hari ini kau tidak usah datang mencukur. Kumohon, bisakah aku masuk? Aku ingin mendengarkan Guru Buddha. Kumohon. Apa? Jangan bermimpi. Sebaiknya sekarang kau cepat pulang. Ingat status kamu. Ingat satu, mendengar kata ini Upali tidak bisa menjawab apapun. Tukang pangkas termasuk tingkat sudra, yakni budak. Di India saat itu terbagi atas 4 kasta. Yang pertama adalah Brahmana, yaitu para ahli agama. Yang kedua adalah Ksatria, yaitu keluarga kerajaan. Kemudian Waisya, yakni pedagang. Dan yang terakhir adalah Sudra, yakni pelayan untuk 3 tingkat di atas. Di bawah lagi masih terdapat bukan manusia, yakni kelompok yang tidak dianggap sebagai manusia. Strata atau kasta ditentukan sejak lahir, tidak bisa dirubah. Statusku ini memang tidak pantas mendengar kata-kata Guru Buddha. Tetapi aku ingin mendengarkannya. Hei, apa itu? Rasanya lezat. Kelihatan. Seandainya tidak meninggalkan istana, mungkin sekarang engkau telah naik tahta untuk menggantikan aku. Apa ada yang tidak memuaskan dari kehidupan istana? Tidak ada, Ayahanda. Karena itu Ananda merasa takut. Apa? Masa muda dan kesehatan, bahkan kehidupan akan berakhir. Oh ya, Ayahanda. Untuk mencari dan mendapatkan keseimbangan mutlak yang tidak takut akan tua, tidak takut akan sakit, dan tidak takut akan mati, maka Ananda meninggalkan istana ini. Awalnya Ananda berguru dengan manusia dewa yang terkenal. Namun ajarannya tidak memuaskan. Kemudian Ananda bertapa, menyiksa diri di hutan selama 6 tahun. Tubuh Ananda semakin lemah. Tanpa mendapatkan hasil, maka Ananda menghentikannya. Meninggalkan hutan, berjalan menuju sungai Nerenjara untuk mandi. Ananda mendapat persembahan bubur dari Sujata. Tubuh Ananda pulih kembali. Ananda bertekad duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Akhirnya Ananda mencapai penerangan sempurna. Demikianlah Ayahanda, Ananda telah mencapai penerangan. Ternyata bukannya pusaka.
bahwa penderitaan manusia berasal dari dirinya sendiri yang melekat pada keinginan. Ternyata bukannya pusaka. Kemudian Ananda semakin mendalami dengan melepaskan diri dari keinginan dan kemelekatan, baru bisa mendapatkan keseimbangan batin yang mutlak. Keseimbangan batin yang mutlak mungkin lebih berharga daripada pusaka. Aku harus mendengarkan dengan jelas. Ada suara, sepertinya ada orang. Kuk, kuk, kuk. Oh, anjing. Ayo pergi dari sini. Hus, hus, hus. Hus, hus. Ayo pergi. Pergi, pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hah? Sampai jumpa. Kapan dia masuk istana? Guru Buddha ingin memperkenalkan murid-muridnya. Namun ayahnya tidak senang kepada mereka. Ayahnya tidak senang karena penampilan mereka yang sangat sederhana. Semua murid-muridmu itu adalah brahmana yang berstatus sangat tinggi. Tapi maaf, semua kelihatannya sangat pucat dan tidak berseri. Pakaiannya pun sangat sederhana. Tapi sekarang biar aku berikan pakaian baru untuk kau dan murid-muridmu semuanya. Terima kasih banyak, Ayahanda. Kalau begitu, biar aku dirikan vihara di hutan. Maaf, Ayahanda, Ananda tidak membutuhkannya. Tapi, Ayahanda, di manakah istri Ananda sekarang ini? Yosudara sangat senang mendengar berita kepulanganmu. Hari ini kau datang, tapi dia mengurung diri karena merasa malu telah ditinggalkan. Sekarang pergilah kau temui dia. Baiklah, Ayahanda. Mahanama, bagaimana? Kalau kita pilih saja anak muda dari suku Sakya yang berprestasi untuk menjadi murid Buddha, itu akan menambah derajatnya. Bagaimana menurut pikiranmu? Ini sungguh ide yang bagus. Besok aku akan mencukur semua rambutku. Demi untuk melayani sang guru Buddha. Selain raja, akulah yang berstatus paling tinggi. Apa kau rela? Iya, aku rela. Sekarang juga aku akan mengunjungi setiap rumah untuk meminta satu orang pemudanya untuk menjadi murid guru Buddha. Oh, terima kasih. Itu bagus sekali. Terima kasih. Sinar matahari sore menyinari istana. Guru Buddha bertemu kembali dengan istri dan anaknya, yakni Yasodhara dan Rahula. Setelah 7 tahun berpisah. 7 tahun yang lalu, aku telah meninggalkan dirimu dan Rahula. Tapi bukan berarti aku tidak mempedulikan kalian. Kepedulianku sama sekali tidak pernah berubah. Bagaimanapun juga cinta hanyalah kemelekatan, kesesatan yang akan membawa kepedihan. Kemelekatan harus dibuang dan kebenaran sejatilah yang harus dikejar. Kuharap kau mengerti. Semoga kau mau meninggalkan kemelekatan hidup demi kebenaran yang dalam dan luas bersamaku. Bagaimana? Kau mengerti? Hapuslah kesedihanmu. Aku tidak ingin melihat kau bersedih hati. Aku berharap kau bisa mengatasi segala keadaan dan aku ingin kau selalu bersamaku. Bagaimana? Istriku? Rahul, kemarilah. Kau sudah besar. Oh, berat sekali. Upali yang sedang tidur di rumahnya di luar istana.
Penderitaan manusia berasal dari dalam dirinya sendiri, karena melekat pada keinginan. Hanya dengan melepaskan diri dari keinginan dan kemelekatan, barulah bisa mendapatkan keseimbangan batin yang mutlak. Kata-kata yang luar biasa. Kalau menjadi muridnya, maka bisa mendengarkan perkataan ini setiap hari. Ingat status kamu. Statusku rendah. Tak mungkin beliau menerimaku sebagai murid. Mengapa aku dilahirkan dalam status ini? Mengapa? Mengapa? Keesokan harinya, Upali membawa alat cukurnya dan pergi karena dipanggil Mahanama. Upali, kenapa kau terlambat? Maafkan saya, tuanku. Cukur rambut dan jenggotku dulu. Hah? Dan mereka juga dicukur. Hah? Semua mau dicukur. Benar, semua mau dicukur. Tapi, mengapa, tuanku? Hari ini aku bersama mereka akan menjadi murid guru Buddha, mengerti? Hah? Menjadi murid guru Buddha? Semalam guru Buddha dan muridnya bermalam di hutan. Hari ini kami harus ke sana. Ayo cepatlah, hari sudah mulai gelap. Baik, tuan. Apakah aku bermimpi? Aku harus mencoba. Dan sekaranglah saatnya. Mengapa menangis? Apakah perpisahan ini begitu menyedihkan? Itu hanya salah satu alasan. Semuanya pergi. Mulai besok aku harus hidup dengan apa? Aku sedih. Benar juga. Berikan semua perhiasan untuknya. Ayo kumpulkan. Kalau menjadi biku, semua ini tidak berguna. Kau boleh mengambil semuanya. Itu banyak sekali. Seharusnya kehidupanmu tidak bermasalah lagi. Kenapa menangis lagi? Dia menangis karena menjadi kaya. Bukan karena itu. Mengambil barang ini berarti aku memungut kemelekatan yang telah kalian buang. Keresahan dan penderitaanku semakin banyak. Menyusahkan sekali. Sebenarnya apa maumu? Hamba mohon, ajaklah hamba Tuan. Menjadi pelayan pun tak apa. Kelak, hamba akan memohon guru Buddha untuk menerima hamba sebagai murid. Hamba mohon Tuan. Kau ingin menjadi murid guru Buddha? Pangeran Sulung Mahanama. Sembarangan bicara, ingat statusmu. Yang kubawa adalah pemuda suku Sakya yang berprestasi untuk mengangkat derajat guru Buddha. Kalau ada budak sepertimu, maka bagaikan setetes kotoran yang merusak sepanci bubur. Ayo cepat bawa perhiasan itu dan segera pulang. Benarkah tidak bisa? Apakah aku tidak bisa diselamatkan karena statusku ini? Oh ya, bukankah aku masih punya akal? Memohon langsung pada beliau agar aku bisa menjadi murid guru Buddha.
Siapa kamu? Aku adalah Upali, tukang cukur dari Kapila Fastu. Hamba ingin bertanya, apakah hamba tidak bisa menjadi murid guru Buddha karena berstatus rendah? Kau ingin menjadi biku? Benar, hamba ingin melepaskan penderitaan dan keresahan. Bisakah guru Buddha membimbing hamba? Tapi hamba hanyalah seorang yang rendah. Kalau tidak bisa menjadi murid, jadi pelayan pun hamba rela guru Buddha. Upali, Ya, air dapat melepaskan dahaga, akan tetapi apakah air hanya akan dapat melepaskan dahaga bagi orang-orang tertentu saja? maksudnya Ketika api menerangi kegelapan, apakah ada pula bagian tertentu yang tidak diterangi oleh api? tidak. Dharmaku bagaikan air dan api. Dan dharmaku itu sama sekali tidak membedakan status. Berarti Upali, mulai saat ini kau kuangkat sebagai muridku. terima kasih. Kau akan diberi jubah dan jangan lupa dengan ketulusanmu ini. Kau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, guru. Yang mulia, aku membawa pemuda sesuai janjiku. Lihatlah. Aku jamin derajatmu akan terangkat. Tempat tinggalnya terlalu jelek. Akan kuperintahkan untuk membangun wihara baru. Mahanama, Kau memanggilku? Aku muridmu. Wajar kalau dipanggil hanya nama. sebagai pengikut Buddha, pakaian kalian terlalu bagus. Tukarlah dengan pakaian ini. Pakaian itu? Beri pakaian yang lebih bagus untukku. Aku juga. Guru Buddha berpikir murid barunya terlalu sombong. Beliau ingin menggunakan Upali untuk menghapus kesombongan murid barunya. Sekarang, upacara penerimaan siswa. Berilah hormat pada senior sesuai urutan. Bukankah kau Upali? Sedang apa kau di sini? Upali lebih awal menjadi muridku. Tapi dia adalah kaum Sudra. Aku tetua suku Sakya. Mana mungkin menunduk padanya? Itu tidak mungkin. Tidak hanya menunduk, tetapi harus memberi hormat seperti pada senior lainnya. Apa? Dibunuh pun aku tak mau. Mengapa? Sebagai manusia, kita harus dapat mengingat baik-baik bahwa tinggi rendahnya status yang terbentuk dari kesombongan tidak akan pernah abadi. Semua makhluk timbul dan lenyap karena kemelekatan. Tidak ada perbedaan. Hina ataupun mulianya manusia tidak hanya ditentukan oleh status. Hina atau mulianya manusia juga ditentukan bagaimana dia bertingkah laku. Karena itu kumohon sudilah memberi hormat pada Upali. Tapi dia adalah budak. Bukankah kau sebagai budaknya? Aku? Bukankah kau budak dari kesombongan dan keresahanmu sendiri? Benar juga apa yang dikatakannya. Tapi hanya Upali. Kalau tidak ada kau, aku tidak akan kehilangan muka di sini. Dasar kau Upali.
Benar, semua salah Upali. Salah Upali. Cukup, Guru Buddha. Aku memang tidak pantas di sini. Maaf. Upali, kau tidak bersalah, Upali. Suku Sakyalah yang bersalah karena kesombongannya sendiri. Sudah tahu bahwa dirinya bersalah, namun tetap saja tidak mau berubah. Inilah yang dinamakan kesombongan. Kesombongan adalah penyebab dari perbedaan di dunia ini. Dan kalian akan tersiksa karena kesombongan yang kalian miliki. Buanglah jauh-jauh kesombongan kalian, karena itu tidak akan ada manfaatnya, dan berilah hormat pada Upali. Berarti kemarahan dan penderitaanku bukan disebabkan oleh Upali, tapi oleh kesombonganku sendiri. Perlu kalian semua ketahui, ini bukan dharma uraianku, tapi dharma alam semesta. Rupanya demikian. Kalau membuang kesombongan dari dalam diri, maka semua penderitaan dan keresahan yang dimiliki akan segera lenyap. Guru Buddha. Guru Buddha. Guru Buddha. Kau telah membantuku menghilangkan kesombonganku. Terima kasih. Terima kasih. Bumi, hutan, sungai, dan laut pun tergugah. Juga terdengar nyanyian dari langit. Kemudian Upali giat melatih diri dan termasuk 10 murid terbesar Guru Buddha. Murid yang paling mentaati sila adalah dari suku Sakya. Mereka tergolong murid yang hebat, seperti Ananda, Nanda, Rahula, dan yang lainnya. Kira-kira 2.500 tahun yang lalu, di hutan di sekitar Raja Gaha, ibu kota Magadha, India, datang seorang pengelana. Akhirnya kau datang. Akhirnya aku menemukan guru yang telah aku cari selama bertahun-tahun. Aku juga senang. Aku telah mencapai penerangan sempurna. Perkenankan aku memberitahukanmu, Kasapa. Baik. Cerita Buddhis Mahakasapa, asal mula kitab suci Buddhis. Penunggu pengelana adalah Guru Buddha. Pengelana itu adalah Mahakasapa yang sedang mencari guru sejatinya selama bertahun-tahun. Kalau aku belum tahu, tetapi aku mengaku bahwa aku sudah tahu. Dan apabila aku belum mencapai penerangan, namun aku mengaku mencapai penerangan, maka tubuhku langsung terbelah. Baik. Guru Buddha menguraikan Dharma.
Mahakasapa mendengar dengan teliti. Dia adalah Mahakasapa. Mulai saat ini dia bergabung dengan kita. Lihatlah, laki-laki itu sangat kotor. Benar. Selamat datang di Vihara Hutan Bambu. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu. Beritahulah aku. Oh, dia bahkan tidak bisa berbahasa basi. Selamat datang. Pelatihan di sini sangat ketat. Baik. Menerimanya sebagai murid, guru Buddha hanya merepotkan diri saja. Ada berbagai sila dari guru Buddha. Di antaranya tinggal di hutan yang tidak jauh dari masyarakat. Makan dari benda patah tanpa memilih umat kaya atau yang miskin. Sehari makan sekali, memakai pakaian dari kain bekas, dan tidak boleh memakai perhiasan dan sebagainya. Mahakasapa tekun melatih diri. Namun, ada juga murid yang tidak suka padanya. Nandi, dia masih belum bergerak. Oh, benar juga ya. Sudah 3 hari. Apa yang direnungkannya? Pasti dia hanya berpura-pura saja. Padahal dia hanya tidur. Aku yakin dia hanya pura-pura melatih diri. Mana mungkin dia mengerti Dharma Guru Buddha. Lebih baik dia berhenti saja dan pergi dari sini. Tanpa sengaja, Guru Buddha mendengar kata-kata muridnya. Guru Buddha ingin menunjukkan kelebihan Mahakasapa pada murid lainnya. Suatu hari, Guru Buddha mengumpulkan muridnya untuk membabarkan Dharma. Bau sekali, seperti baru keluar dari tumpukan sampah. Guru Buddha melihat Mahakasapa, lalu menguraikan Dharma yang tersulit. Namun muridnya tidak mengerti. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini timbul dan lenyap karena kemelekatan. Apakah kalian mengerti? Kau mengerti? Saya belum mengerti. Kau mengerti? Saya juga belum mengerti. Benarkah? Jadi kalian belum mengerti? Kasapa, rupanya kau di sana. Tempatmu di sini. Kemarilah. Kenapa begini? Rupanya uraianku tadi sulit bagi kalian untuk bisa dimengerti. Kasapa, kemarilah dan tolong uraikan kembali dharmaku dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh saudara-saudaramu. Kenapa bisa jadi begini? Murid berterima kasih, Bante. Tapi murid tidak pantas duduk di samping Bante, apalagi menggantikan Bante menguraikan dharma. Cukuplah bagi murid yang hina ini bisa menikmati sendiri kebahagiaan dari dharma
yang Bante uraikan. Kasapa, jarang-jarang Bante. Tidak apa-apa, biarkan saja dia menuruti kata hatinya. Ketahuilah bahwa ketika pada hari yang ke-8 saat dia bertemu denganku, di mana ia telah menemukan sifat dasar Buddha, dia lalu melatih diri. Dia membuang angan-angan, hidup sederhana, bicara seperlunya dan menerapkan ajaranku. Aku berharap kelak kalian harus belajar banyak dari Kasapa. Aku sudah bilang, Kasapa bukan orang biasa. Bohong, kau selalu memfitnahnya. Kau yang memfitnahnya, masih saja menjelekkan orang lain. Apa katamu? Dia tidak mau berceramah karena tidak percaya diri. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Tapi Guru Buddha. Dia itu pilih kasih. Guru sangat menyebalkan. Selain Upanandi, tidak ada lagi yang menjelekkan Mahakasapa. Sejak itu, semua menyebutnya pria pendiam. Namun ada juga hal yang membuat Mahakasapa resah, yakni istrinya. Bada Kapilani yang menunggu di kampung halaman untuk dijemput. Mahakasapa bernama asli Pipali Kasapa, orang terkaya di Magadha. Saat muda, ia tidak suka kenikmatan duniawi, ingin menjadi biku dan hidup tenang. Namun ia tidak bisa menolak orang tuanya untuk menikahi Bada. Pada malam pernikahan, ia menemukan Bada sama seperti dirinya ingin menjadi bikuni. Mereka sangat senang. Kemudian orang tuanya meninggal, mereka meneruskan usaha orang tuanya. Suatu hari, Bada menyuruh pembantunya untuk menjemur wijen. Oh, banyak ulat. Banyak makhluk yang terbunuh, mengerikan. Apa boleh buat? Ini kan perintah nyonya. Hentikan! Sampai di sini saja. Kalian boleh istirahat. Suaminya sedang mengawasi di sawah. Banyak sekali ulat yang mati. Ayo cepat jalan, jangan malas. Sudah berhenti. Hari ini kalian boleh istirahat. Ayo istirahat. Untuk bercocok tanam, manusia menderita. Sapi terluka, ulat mati. Tidak disangka, begitu banyak makhluk yang mati demi kehidupan kita yang berfoya-foya. Semua ini benar-benar menyedihkan. Aku juga sependapat. Untuk makan, cukup semangkuk nasi. Untuk tidur, asal ada tempat untuk berbaring. Untuk baju, asal bisa menutupi tubuh. Dan yang lainnya tidak diperlukan lagi. Aku ingin melepaskan semua harta dan menjadi biku. Begitupun dengan aku. Mahakasapa membagi hartanya kepada pembantunya, membagi hasil sawah pada rakyat, dan berangkat sendirian. Kalau aku nanti menemukan seorang guru sejati, aku akan segera datang menjemputmu. Kau berjanji? Aku berjanji. Konon hari itu adalah hari Siddhartha mencapai penerangan sempurna.
2 tahun kemudian, Mahakasapa yang telah mengunjungi berbagai negara akhirnya menemukan guru sejati, Guru Buddha. Bada, aku ingin menjemputmu. Tapi karena belum ada bikuni di sini, kau harus lebih bersabar lagi. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu Mahakasapa. Tidak lama setelah pindah ke Vihara Jetavana di Kosala, untuk pertama kalinya Guru Buddha menerima murid perempuan. Mahakasapa sangat senang, lalu menjemput Bada. Seperti juga Mahakasapa, Bada Kapilani istrinya tekun melatih diri dan dipuji oleh Guru Buddha. Murid Guru Buddha semakin banyak hingga sulit mengawasi muridnya. Bahkan ada biku yang hidup serampangan. Semua telah melupakan tekad, seperti saat awal belajar. Lihat, ini mangkok pusaka Raja Pasenadi yang sangat dihargai hartawan negara Anata Pindaka. Aku kalah. Benar juga. Mangkok kita bagaikan sampah kalau dibandingkan dengan mangkok Upanandi. Dari mana mereka mendapatkan rumah dan mangkuk itu? Jangan-jangan semua itu hasil pemerasan. Wah, gawat kalau begitu. Aku akan membawa mangkok ini untuk pindah patah. Dan aku akan membawa kalian ke rumah orang-orang kaya. Asik. Dia masih mengikuti kita. Kelihatannya dia juga ingin makan makanan yang lezat. Ke rumah ini. Ditutup. Tidak sopan. Kita ke tempat lain saja. Kenapa begini? Aneh, aku tidak mengerti. Sekarang aku tahu kau memaksa mereka memberikan sumbangan untuk membangun vihara. Maka mereka menghindar darimu. Benar sekali. Wah, gawat kalau begitu. Ternyata benar. Aku tidak boleh memarahi mereka. Mahakasapa. Kelihatannya ia punya tujuan.
dia berpindah patah pada wanita tua itu. Aku ini sakit parah dan sudah sekarat. Semua menjauhiku. Aku tidak mengenalmu. Ada apa kau mencariku? Nenek, aku ini adalah murid guru Buddha yang terhormat. Aku datang untuk memohon makanan. Berpindah patah. Iya, benar. Aku harap kau mau mengurangi jatah makanmu dan berwelas asih untuk membaginya denganku. Apa? Aku tak pernah memberikan sedekah dan lagi pula aku tidak punya apa-apa. Kau kelihatan mulia. Kalau aku ada sesuatu, aku mau berdana. Tapi aku hanya memiliki bubur yang telah membusuk ini. Kurasa ini sungguh memalukan. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah niatnya. Kalau pada hari ini kau mau berdana dan membantu kesulitan